Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi Mitra Birawa. Apa kabar nih ya? Kembali jumpa lagi bareng sama Tama Ramadan di podcast Bincang Batang spesial UMKM. Oke Mitra Birawa, acara ini merupakan kerjasama antara Disperindakob dan UKM Kabupaten Batang dan juga LPPL Radio Abirawa FM yang mengangkat produsen-produsen ataupun pelaku-pelaku UMKM di Kabupaten Batang. Jadi kita bakal explore produknya apa, alamatnya di mana. Nah, ini dia yang bakal nanti kita explore lebih jauh ya. Dan acara ini juga bisa Anda simak secara visual di Facebook ataupun Instagramnya Abirawa secara live. Dengan kali ini di edisi yang kesekian kalinya kita udah kedatangan sama sebenarnya agak canggung gimana gitu ya sama Mbak Suci Febriana. Sama manggilnya biasanya Mbak Anadia. Assalamualaikum, apa kabar Mbak? Waalaikumsalam, baik. Sehat tuh ya? Alhamdulillah, Mas Taufik. Masih saudara ternyata. Oh, kalau di sini Tama. Iya. Sama beda lagi. Kalau di rumah Beda lagi ya. beda lagi. Iya, sama berarti kalau di rumah saya anak. Oh, Di iya. luar Nana. Oh, Nana. Oke, kita jadi- punya nama panggung sendiri ya. Belum apa-apa udah gacor ya kan weh. Ya, karena ketemu sama saudara sendiri ternyata dia udah diem-dieman aja lah ya nanti. Oke, nah produknya apa nanti terus Mbak Ana ini merupakan owner dari Mbak Nana ini merupakan owner dari Sukosari Enterprise ya. Kalau dilihat di profil Instagramnya itu banyak banget produk-produk yang dihasilkan oleh beliau. Nanti juga bisa Anda lihat, tengok di Instagramnya yang nanti bakal Tama cantumin juga di bawah ya. Langsung aja kita kenalan deh sama Mbak Nana ini, yaitu selaku owner dari Sukosari Enterprise. Monggo Mbak, kenalan dulu Mbak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nana. Kadang kalau sama temen dipanggilnya Landas. Nah, gitu. Beda lagi. Saya punya nama panggung banyak sebenarnya. Iya. Jadi produk saya itu yang utama yang ini sepatu rajut, fokusnya di rajut, sepatu rajut khususnya ya. Terus ada juga kalau makanan itu ada tape ketan, juga ada ya itu sama bawang goreng juga ada. Cuman yang lebih fokusnya lagi di rajut ini. Di rajutnya. Ya, ini sebenarnya masih ada satu project tapi masih dalam proses sih. Jadi saya masih belum bisa ngobrolin di sini. Iya, siap. Jadi nanti itu ini spoiler aja. Saya akan ada produk baru gitu. Oke, siap, ditunggu aja. Nanti pasti akan diposting di Instagramnya ya. Nah, sejak kapan Mbak bermulai bikin kayak gini rajut? Pertama kali bikin produk apa Mbak? Untuk rajut sendiri sebenarnya saya kan belajar dari Simba, dari kecil malah, dari masih usia kecil gitu, SD ya dulu. Terus lama nggak kepake, setelah akhirnya 2000 berapa ya, 2005 atau 2000 saya balik ke Batang kan 2011. Dari mana? Dari Semarang. Saya berpetualang. Yang belum nih berpetualang ke luar negeri sih ya. Jangan dulu ya. Lagi pandemi. Iya benar. Kalau bisa ke sana, nanti pulangnya nggak bisa. Itu kan Gitu, susah. oke. Nggak apa Mas. Jadi jadi pulang ke Batang, ketemu sama teman-teman komunitas rajut. Tapi di Batang itu saya masih belum ini, teman-teman komunitasnya di Pekalongan. Oh gitu. Iya, sekitar 2004-2005an kalau nggak salah. 2016 ding. Nah, salah kan? Lama banget 2015-an gitu saya ketemu sama teman-teman. Biasalah kita bikin sesuatu apa gitu kan. Pertama bikin tas. Itu kan udah umum ya, tas itu udah umum. Terus kita belajar lagi bikin sesuatu yang unik gitu. Nah,
dari kita bikin itu kan pasti ada satu passionnya. Oke, Ya, betul. jadi dari teman-teman komunitas itu mereka ada yang fokusnya di khusus di gantungan kunci kayak amigurumi yang seperti ini. Oke. Kayak gini, ada kayak gini. Terus ada juga yang khusus bikin tas aja, dia maunya bikin tas aja. Terus ada yang khusus bikin baju gitu. Bikin topi juga ada gitu. Oke. Nah kalau saya lebih ke passionnya lebih ke sepatu rajut. Sepatunya. Ya. Oke. Dan awal-awal itu belajar bikin sepatu rajut itu ya bareng sama teman-teman juga. Tapi akhirnya mereka pada fokus sendiri-sendiri di bidangnya. Di bidangnya sendiri. Ya. Tapi kita tetap kerjasama. Oke. Nah, kenapa kok milih lebih fokus ke sepatu, nggak yang lain atau yang tadi kebanyakan kan tas gitu. Kenapa kok lebih fokus ke sepatu nih, Mbak? Ya gini Mas, saya ini kan orangnya kalau untuk sepatu sendiri saya harus perfect gitu ya. Jadi karena jujur nih kaki saya kan gede. Susah nyarinya ya. Jadi nggak semua cocok di kaki saya. Gitu. Nah kalaupun misalnya saya nyari dari toko ke toko itu yang pas buat saya itu susah gitu ya. Iya. Harus sepatu yang mahal. Iya betul. Harus sepatu yang mahal. Dan nyarinya nggak di sini ya, kebanyakan di luar kota. Jadi pas waktu itu saya lagi di bawah, maksudnya lagi bener-bener nggak ada untuk beli sepatu itu. Saya masih, kalau misalnya beli sepatu yang mahal gitu nggak ada uang gitu. Nah akhirnya saya bikin sama temen-temen, yuk bikin yuk gitu. Saya bikin buat diri sendiri. Nah akhirnya wah pas nih gitu kan, kalau bikin sendiri itu kan sesuai sama yang kita inginkan. Betul. Gitu. Nah setelah itu pertama saya bikin itu dari saya punya sol di rumah, beli sol, terus dibikin langsung dari solnya. Tapi karena saya aktif kan orangnya, lari-lari sana sini. Nggak pernah di rumah. Gitu. Tiap tahun ke rumah pasti nggak ada gitu loh. Terus jebot kan. Ya. Nah, aduh gimana nih? Saya mikir lagi, gimana caranya saya bikin sepatu yang awet. Kan kalau prinsipnya orang tua saya dulu bikin beli sepatu, beli barang itu yang mahal sekalian, jadi awet gitu loh. Jadi kalau belinya yang murah-murah gitu kan paling seminggu sekali, apalagi saya orangnya kan aktif dulu kan karate ya, jadi jebot gitu. nah terus akhirnya yaitu saya mikir iya ya bener ya, bikin sesuatu yang sepatu rajut, kan sepatu rajut itu kan unik ya. Jadi nggak ada yang nyamain gitu loh. Kalau misalnya saya bikin hanya satu dan pasti nggak akan ada yang nyamain. Betul. Karena kan meskipun saya bikin misalnya mau yang sama gitu, pasti nggak akan sama. Nggak gitu. sama persis kan pasti. Bikinan tangan kan beda. Iya, betul. Nah, gitu. Ya makanya saya bikin gimana caranya ya, saya nyari akhirnya saya ketemu guru. Saya ketemu guru yang dia memang spesialis sepatu rajut gitu. Nah akhirnya saya ketemu guru, beliau ada di Bogor. Nah dari situ saya belajar banyak. Nah akhirnya dia kan juga punya kayak pengesolan sendiri, kayak punya pabrik pengesolan sendiri. Nah dari situ dia bikin sepatu sendiri, desain sendiri. Terus akhirnya disolin. Nah saya belajar dari situ. Gitu. Jadi awal bikin itu memang dari hobi kan ya? Dari hobi. Nah terus mulai bergerak kepikiran kayaknya jadiin bisnis nih. Itu sejak kapan nih Mbak? Kalau itu ya itu kan dari situ, dari saya belajar di situ kan banyak teman-teman kan, maksudnya berarti kayak komunitas gitu. Mereka dijual gitu loh. Nah guru saya tuh iniin, kamu jualnya segini, jangan segini gitu loh. Jadi biar sama semua. Jadi satu Indonesia tuh sama jenis gitu. Tapi kalaupun misalnya ada yang lebih gitu, paling misalnya beda 100.000 gitu kan, itu wajar lah karena kan beda di ongkos kirim. Betul. Kan saya untuk mengusahakan sendiri kan ke sana butuh ongkir ya kan, ongkir ke sana dan juga ongkir dari sana ke sini. Jadi pasti ada bedanya. Gitu. Kalau untuk selama ini produksi di rumah sendiri? Iya di rumah sendiri. Kalau untuk solnya? Untuk solnya sendiri di sana sudah ada. Di sana. Iya jadi kalau misalnya saya desain sepatu gitu kan, terus Bu sesuai permintaan dari customer gitu kan. Saya mau sepatu cat misalnya kayak gini. Ini di sana ada solnya yang macam apa aja gitu. Jadi saya Bu kalau kayak gini nanti cocoknya kayak apa gitu kan. Nah, gitu. Terus
ternyata untuk satu desain seperti ini itu bisa disolkan dengan berbagai macam sol. Jadi misalnya kayak gini, saya mau minta yang sport gitu kan, berarti ini kan solnya sport. Kalau misalnya minta yang high heel gitu juga bisa ini dibikin kayak high heel gitu bisa. Jadi kalau misalnya mau trapeze biasa kayak sendal gitu, itu juga bisa. Jadi dalam satu desain rajutan sepatu bisa untuk bermacam-macam sol gitu. Jadi, kenapa kok jauh-jauh? Emang di sekitar sini nggak ada, Mbak? Di sekitar sini ada ya, cuman kan untuk pengesolan sendiri kalau di sini saya harus model solnya, kan? Iya. Jadi solnya itu kan macamnya banyak, sesuai dengan ukuran juga kan. Jadi kan saya nggak bisa, kalau misalnya saya mau bikin di sini, otomatis nanti kalau nggak sesuai sama kakinya pelanggan kan juga saya rugi juga. Mending kesana langsung, Bu, saya minta sol yang ini nomor sekian. Gitu. Terima jadi berarti? Iya, terima jadi. Terus dari sana ngirim sol ke sini baru? Oh enggak, jadi saya ngirim desain rajutan saya ke sana, terus habis itu di sana disolkan. Jadi nanti pulang ke sini udah jadi sepatu. Gitu. Jadi bikin sol, bikin rajutan dulu gitu ya. Terus konsepnya bagaimana? Bawa ke sana. Bogor. Ke Bogor. Jadi kalaupun misalnya di sana belum ada desainnya, jadi saya harus sedetail mungkin ngomongnya. Soalnya ini tuh sebenarnya salah nih. Jadi saya itu sebenarnya mintanya itu jadi gini, ini kan beda warna. Jadi kalau saya sendiri sebenarnya saya pengen itu untuk desain saya sendiri, saya punya ciri khas. Memang beda kanan kiri beda. Cuman kan kalau ini sebenarnya gini, ini kuning, sini oranye, sini oranye, sini kuning. Harusnya seperti itu. Tapi karena kemarin saya miskomunikasi sama saya, akhirnya dibikinlah seperti ini. Tapi ya nggak apa-apa sih. Tapi gitu. Keren juga sih ya. Gitu. Nggak tahu, orang nggak akan tahu kalau ini keliru gitu loh. Iya, keren juga Mitra Birawa ya. Jadi sekarang kalau apalagi ini musim panas gitu kan, kalau pakai sepatunya biasa kan juga panas. Kalau rajut kayaknya adem kayaknya karena ada pori-porinya masuk udaranya. Ada jendelanya gitu ya. Kalau selama ini produknya udah di pasaran kemana aja sih, Mbak? Kalau untuk sebenarnya di Batang juga di sudah Batang ada. Gimana di Batang? Di Batang kurang respon. Responnya sih kurang. Karena sebenarnya responnya bagus, cuman karena biasanya Mbak harganya berapa? Udah tahu harganya dulu langsung. Sorry. Gitu. Untuk Batang sendiri hanya ada beberapa orang saja. 2, 3. Nah, Pak Bupati itu sudah beli 3 kali punya saya. Luar biasa. Kalau yang di luar Batang nggak? Di luar Batang ada di Pekalongan sendiri untuk Pak Wali Kota, Pak Wali Kota yang sekarang. Dan ini Ibu Wali Kotanya juga masih pesen ke saya, cuman agak lama nih. Karena gini, Ibu Wali Kota pesen itu kan saya harus bikin konsep. Kan biasanya kan kalau yang lainnya konsepnya gini ya. Dia minta sudah ada gambar, tapi gambarnya bukan ini, bukan rajut kan. Dan jadi saya pengen ngasih yang terbaik gitu loh. Jadi saya harus ngasih konsep, saya harus bikin konsep dulu. Ini harusnya seperti apa ya yang bagusnya gitu, biar dipakai Bu Wali Kota yang cantik itu kan. Wali Kota kan cantik ya. Biar makin cantik gitu. Jadi kalau PK kanan juga keren ya. Ngedampingin Pak Wali Kota juga keren. Nanti banyak yang pesen saudara. Iya, nanti Pak Wakilnya ikut. Tapi ini juga sih kalau misalnya pesen nggak bisa 1-2 bulan jadi gitu loh. Iya, karena kan untuk pembuatannya sendiri saya harus benar-benar full konsen. Terus jadi satu sepatu itu kan ini ya. Jadi satu desain ini depannya sendiri dan ini itu harus sesuai sama ini desainnya. Misalnya untuk ukuran 38 itu untuk rajutannya sendiri harus 10 cm ya harus 10 cm gitu loh. Kalau misalnya tergantung dari ininya juga, talinya juga, talinya mengkeret atau enggak gitu. Jadi saya harus bikinnya berapa senti, harus pas. Kalau misalnya enggak pas, itu pada saat pengesolan itu kadang misalnya saya mau bikin 38
tapi ternyata di sana cuma bisa disolkan nomor 34. Seperti contohnya seperti ini. Aduh, Ada. jadi repot juga ya. Memang yang namanya rajut itu, kalau Mitra Wirawa lihat orang rajut pasti fokus banget. Itu karena memang detailnya itu harus fokusnya harus banget, terus detailnya itu harus terjaga. Nah, kayak sepatu ini nih. Ini itu saya asal aja ya, pada waktu itu saya pengen bikin nomor 38. Nah, ternyata ini benangnya itu benang yang mengkerut gitu loh. Nah, jadi bisa lentur, tapi ternyata pas pada waktu saya bikin itu rodok mengkerut. Jadi aslinya saya mau bikin 38, tapi pada saat sampai sana jadinya Mbak, ini nggak bisa disolkan nomor 38, bisanya nomor 34, bedanya 4 loh ya. 4 itu udah gede banget loh, beda 4 itu udah gede banget. Ini jadi kecil banget kan ya, gitu. Ya, gitu. Jadi ya akhirnya ya udah buat stok gitu loh. Buat stok saya aja. ini bikin lagi yang untuk customer. Gitu. Kalau sebulan biasanya dapat orderan sampai berapa? Enggak? 1 bulan itu karena sepatu saya mahal ya. Iya, makanya itu pasti yang tertarik juga kelas-kelas menengah. Yang menengah ke atas dan juga hobi. Atau orang yang memang hobi tahu banget sama rajut gitu ya. Benar. Jadi pangsa pasar saya untuk sepatu rajut ini memang nggak sembarang orang. Betul. Jadi pangsa pasar saya itu hanya orang-orang yang suka rajut, betul, yang pecinta rajut, yang tahu bagaimana merajut itu susah rumit gitu. Nah, jadi kalau yang biasanya suka rajut tapi sukanya yang yang murah gitu kan, beli aja di Beringharjo gitu, gitu kan. Beli aja di pasar-pasar atau mungkin yang yang biasa bikin di ibu-ibu gitu. Nah, itu biasanya lebih murah karena mereka tidak bikinnya nggak yang ditarget gitu loh. Jadi pangsa pasarnya seperti apa. Kalau saya sendiri memang pangsa pasarnya untuk menengah ke atas. Jadi karena memang kan sepatu saya memang sepatu yang eksklusif ya. Betul, keren banget. Yang ini aja udah kelihatan dari bawahnya tuh udah keren, enteng banget ya. Untuk 1 bulan sendiri saya belum tentu sebenarnya. Tapi sekalinya dapat itu bisa banyak uangnya. Iya lah, satu pasangnya aja udah itu kan. Kalau untuk pengerjaannya sendiri rajutnya doang nih, belum sampai ke sol. Itu berapa lama Mbak untuk yang contoh misal kayak sepatu kayak gini? Untuk kemarin yang sudah itu sebenarnya 1 bulan itu sudah bisa. Kalau misalnya memang saya fokus banget ya. Betul. Jadi kadang kan yang namanya rajut itu kadang butuh feeling yang bagus gitu. Kadang kalau misalnya bad mood gitu nggak bisa. Wah, nggak bisa sama sekali. Iya. Jadi hasilnya nanti jelek. Kayak orang desain juga ya. Kalau desain tuh kalau emang lagi nggak mood, mau desain apa rusak lagi nggak jadi. Nggak gitu. jadi. Iya. Jadi rajut itu kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak fokus, mending nggak usah sama sekali. Kalau misalnya kita bad mood, mending nggak usah sama sekali. Berhenti dulu aja. Iya, berhenti. Saya kadang berhenti tuh sampai 2 minggu, 3 minggu kadang. Karena apa? Ngelihat benang gitu kan banyak banget, ngelihat project gitu kan banyak gitu. Jadi kalau pas misalnya lagi full moodnya masih bagus banget, itu kadang 1 bulan bisa 2 gitu. Kalau misalnya ada pesanan. Kalau misalnya enggak ya paling 1 bulan 1. Selain bikin rajut, bikin sepatu ataupun rajut, ada produk lain nggak Mbak yang atau memang fokus di rajut aja? Untuk produk lain saya tape ketan. Tape ketan. Tape ketannya itu tape ketan warna-warni. Saya nggak bawa tester. Jangan bawa serius. Karena nyobainnya susah. Tape ketan ready juga di rumah. Di rumah ready. Ntar sore. Sikat. Jadi untuk tape ketan sendiri saya sudah nitip di gudang sayuran. Ini nanti saya lagi mau nitip di Gama. Oke. Mas itu ya, siapa itu? Lupa. Teman sih. Bu Retno sih ya. Gitu. Kalau di Gama kan ada tape ketan itu tape ketan yang biasa ya, yang warnanya hijau muda gitu kan. Kalau punya saya kan pelangi warna-warni. Itu warnanya ada di apa Mbak? Pewarna makanan. Warna makanan. Iya. Oke, tapi nggak menghilangkan. Kalau tape ketan itu enaknya, itu kalau tahu lihat tape ketan tuh ingat pas lagi
di Kuningan, di Jawa Barat itu kan bikin wedang, Iya, enak banget ya. Nah, itu biasanya saya bikin di rumah itu bikin susu jahe, pakai tape ketan itu. Wah. Endel banget. Jam berapa ya? Masih lama ya. Tapi tadi sahurnya cepet kok, jadi mungkin ini bisa buka puasa cepet. Oke, kalau untuk range harga sendiri untuk rajutnya sendiri dari berapa sampai berapa sih? Dari yang paling murah? Mulai dari untuk ini tuh 350, untuk yang sendal-sendal kayak gini 350-an. 350. Terus untuk yang sepatu-sepatu pantofel kayak gini yang ini sekitar 450. Iya. Kalau yang sepatu cat seperti ini mulai dari 700.000. Nah, untuk kawat yang seperti ini, nah ini itu 1.500.000 karena ini pakainya kulit asli. Ini Ini kulit asli yang di ecoprint. Ya, jadi benar-benar handmade juga ya. Handmade, yang ininya handmade, ininya juga ini dari rajut. Handmade juga, handmade semua ya, rajut itu handmade semua. Itu yang bikin nilainya itu tinggi itu dari handmade-nya itu Mitra Wirawa. Jadi yang namanya karya itu kalau memang dari handmade asli pasti akan lebih bernilai lebih tinggi daripada yang asal misalnya cetak atau print aja gitu ya. Dan inilah salah satu dari kekuatan UMKM di Kabupaten Batang. Kalau ini udah memasarkan ke luar kota mana aja, Mbak? Atau misalnya ada store atau misalnya ada dititipin di mana gitu? Untuk store sendiri saya masih belum bisa ya, karena kan kalau ini kan handmade. Jadi saya by order aja sih. By order. Tapi cuman kalau misalnya ini saya bikin stok aja gitu. Kalau misalnya boan ada yang mau gitu loh. Nah, gitu. Cuman ya lakunya lama kalau misalnya dibikin stok kan. Iya, betul. Memang harganya mahal. Iya, dan pangsa pasarnya juga beda ya. Dan memang sih ada cita-cita mau bikin kayak store gitu kayak untuk saya sendiri. Tapi itu masih cita-citanya masih lama. Saya nggak berani ini ya. Bikin satu aja tuh lama banget gitu loh. Apalagi ini dibikin sendiri ya tanpa misalnya ada orang. Enggak. Kalaupun misalnya saya ada pesanan banyak gitu ya, misal ada pesanan banyak pun nanti saya kerjasama sama teman-teman komunitas yang di ini yang sudah bisa kan, jadi saya nggak usah ngajarin gitu. Jadi saya kerjasama sama teman-teman komunitas, jadi bagi-bagi rezeki sama teman-teman. Karena memang lama banget bikin yang namanya, jangan kan bikin sepatu, bikin kayak misalnya gantungan kunci aja tuh lama banget. Kami tuh punya teman yang bikin kayak gitu tuh kemanapun pasti bawa rajut dulunya sebelum dia nikah sih ya. Ini berjalan sudah berapa tahun ini, Mbak? Nah, saat mengalami masa pandemi ada efek gak, Mbak? Alhamdulillah tahun kemarin 2019 pada waktu pandemi. 2019 ya? 2020. 2020 ya. Malah aku kesulitan susah. 2019 itu sudah ada pesanan. 2020 itu alhamdulillah itu justru malah sedikit banyak. Jadi tiap 2 bulan sekali itu saya bikin. Nah, terakhir itu saya bikin November kalau nggak salah. November jadinya Desember itu saya bikin buat orang Magelang. Nah, dia orang Magelang itu tuh pesen, dia memang suka produk-produk UKM. Dia cerita, Mbak, saya tuh lebih suka beli produk UKM berapapun mahalnya gitu. Dia bilang gitu. Jadi saya lihat produknya Mbak kok unik gitu loh, jadi nggak ada yang nyamain gitu. Kalaupun dia pesen itu yang persis sama punya sepatu saya sebenarnya, minta persis plok gitu loh. Tapi pada saat jadi kan tiap kali saya bikin saya konfirmasi, Pak ini sudah berapa persen, Pak ini sudah berapa persen pengerjaan gitu. Nah pada saat dia minta yang ecoprint tapi yang warnanya kuning kunyit, mintanya yang sama persis, benangnya aja dia mintanya sama persis, tapi ternyata pada saat saya beli bedanya beda warnanya itu beda saser gitu loh. Pak ini nggak bisa sama persis ya, saya bilang gitu. Jadi warnanya nggak bisa plek gitu loh, dia mintanya yang agak sedikit coklat tapi ternyata
nggak ada gitu lah. Yeah. Jadi dia nggak apa-apa gitu. Terus untuk kulit ekoprintnya sendiri, karena kan ekoprint juga kan nggak bisa sama plek ya. Iya, betul. Jadi warnanya sendiri, Pak, ini ada beberapa warna. Untuk yang mendekati kayak punya yang ini, itu yang ini, tapi nggak bisa sama persis plek gitu loh. Kenapa nggak dikasihkan aja udah punya saya di bawah Pak gitu. Kalau pengen persis gitu. Nih tapi kan itu uniknya gitu. Jadi kita mau bikin yang sama persis plek itu nggak bisa. Kalau misalnya nanti mau pesen yang sama kayak gini plek ya, mungkin itemnya masih sama. Tapi untuk ekoprintnya itu yang nggak bisa sama. Nggak bisa sama. Sama soalnya ini. Ya. Ini dia mintanya itu yang bling-blingnya itu kecil-kecil banget. Tapi pada saat jadi itu dari sananya tuh nggak ada covernya yang yang bling kecil itu nggak ada gitu. Jadi ya nggak bisa persis sama. Oke. Jadi memang yang namanya kayak di episode kemarin saat kita bareng sama Brownie Leader ya dari Masin itu, memang yang namanya ekoprint itu yang ngerjain satu orang itu pun pasti beda, nggak bakal bisa sama. Di situ keunikan yang bikin ekoprint itu cukup punya nilai yang tinggi juga Mitra Birawa ya. Oke, saatnya kita explore deh ya, explore yang udah dibawa sama Mbak Nana ini. Ada beberapa tadi sudah sedikit dieksplorkan. Ini ada peci juga, Mbak? Iya, peci. Ramadan tiba. Harusnya tadi dari awal Iya. Ini berapa? Ini bikin sendiri, Mbak? Iya, itu bikin. Wah, luar biasa. Ini berapa, Mbak? Kalau itu 115, Mas. 115. Iya. Ini nggak akan kuning-kuning gitu ya? Iya. Ini saya sebenarnya kemarin itu lagi bikin sajadah muka gitu kan. Tapi pada saat mau kesini itu ternyata belum jadi. Akhirnya nggak tahu. Pas yakin, wah cocok nih. Rota, berita. Iya, kode. Ta. Oke. Mari ngomong. Ini 70. Berapa sih? 75.000. Berapa? 115. Oh, tidak. 115 ya. Itu ada nomor-nomornya juga itu. Ada nomornya. Kayaknya beda kayaknya nomornya. Iya. Ini di sini banyak. Banyak ya. Wah, tuh kan? Ya. Banyak. Ada nomor 5. Itu nomor 10 kayak itu. 10 ya, iya. Pas semua ya, yang nggak pas yang buat mahar. Udahlah, kuning ya, kuning aja lah ya, biar nanti. Oke, ini masih banyak ya, ini 115.000 ya pecinya. Asli rajut, asli bikinan orang Batang, asli bikinan Mbak Nana nih. Berapa lama nih Mbak bikinnya? Kalau itu gampang itu Mas. Paling cuman apa? Gampang kayak gini gua mah. Itu 3 hari udah. Tuh kan 3 hari. Iya. 3 hari 4 hari udah selesai. Udah kayak gini ya. Bisa request atau custom bisa ya. Warna ataupun misal coraknya. Bisa ya? Kayak kemarin ada yang pesen itu dari mana sih, Belado apa ya? Pokoknya daerah atas gitu. Itu Mbak, aku mau bikin, jadi dia iniin gambar sendiri. Iya. Dia kan ada di internet gitu kan. Mbak, aku mau minta yang ini tapi warnanya ini. Oke. Saya bikin kan gitu. Bisa custom juga bro ya. Jadi nggak melulu yang kayak gini. Buat kalian yang pengen, ini memang masih agak lama nih lebarannya ya, masih atau diundur atau enggak lebarannya. Dimajuin. bulan depan ya. Jadi persiapan deh ya kalau pengen yang unik ini peci rajut ya. Oke, kalau yang ini tadi udah di ekspor juga. Ini berapa nih tadi, Mbak? Itu 1.500.000 ya. Oke. Kalau perutnya nggak cocok Pak ini. Aman lah ya. Aslinya cocok, saya nggak cocok Pak. Kita nggak cocok memang benar. Cocok ya. Iya benar. Kalau yang ini bisa kering lagi, basah bisa kering lagi ya. Betul. Wah, nih ada gelang, ada gantungan kunci, pokoknya banyak nih handmade kayak gini. Apalagi Batang itu sekarang jadi primadona untuk wisata ya. Cocok banget nih.
Kemarin itu di apa Sragen. Sragen itu pesennya yang kayak gini. Ini tuh tadinya pesanan dia, tapi dia mintanya yang putih. Pas waktu itu nggak ada, habis sol yang putih habis. Tak bikinin sol hitam, ternyata pas waktu pas jadi kok kurang suka. Akhirnya yaudah Pak, nanti tak bikinin lagi gitu. Akhirnya bikin yang saya bikinkan lagi yang putih. Ya ini jadi buat stok gitu. Yang membawahi dari beberapa merek gitu loh. Gitu. Ya, jadi untuk merek tape ketan itu kan ada tape ketan Inyong. Nah, gitu. Kalau kemarin juga saya ada rengginang itu Tumbaso rengginang. Nah, itu gitu. jadi kayak korporasi. Nah, untuk untuk Instagramnya sendiri khusus untuk makanan itu di Kletikan titik Batang. Kletikan Wong Batang. Jadi Kletikan titik Wong titik Batang. Ya. Jadi banyak ya, nanti tak cantumin banyak di bawah kayaknya. Iya. Untuk yang sepatu sendiri sebenarnya saya pakai merek Landax ya. Cuman kemarin ini udah apa dari nama saya sendiri kan Landax, maksudnya dari teman-teman yang nyeleneh gitu loh. Nah, itu. Nah, tapi ternyata pada saat didaftarkan di Haki itu nama Landak itu sudah ada. Terus cuman bedanya pakai K dia. Kalau saya Landak pakai X, logonya gambarnya kupu. Jadi Landak yang gambarnya kupu. Kayak Subas ya kemarin ya. Subas. Halo. Nah, itu. Ini mereknya Jengna, alhamdulillah. Sudah ini sudah tinggal kan harus diiniin 2 tahun kan. Ya tinggal nunggu. Nunggu sertifikatnya aja. Jadi ini beberapa produk-produk yang sangat luar biasa. Tidak hanya sepatu rajutan, tidak hanya peci rajut, juga ada tadi jenang tape ketan ya. Terus juga banyak banget, memang enterprise banget, entrepreneur banget ini ya. Cocok buat kalian para mahasiswa yang lagi pada nyari narasumber wirausaha. boleh. Boleh. Ya. Kalau mau ini endorse juga bisa. Bisa. Endorse bisa. Bisa endorse saya juga, Mbak, nggak apa-apa. Di YouTube ya. YouTube-nya udah 1000 lebih loh, Mbak. Yes, sip. Oke. Ya. Kalau endorse saya di Instagram. Keren ya. Nanti bisa dicantumin di 085 8787 80285. Untuk apa sih? Itu saya tarif 50.000, murah banget loh. Ya? Biasanya itu satu foto 100.000. Nah, ini murah banget. Masih murah buat kalian yang punya produk dan bingung mau foto tapi kurang percaya diri. Serahin aja sama Mbak Nana ya. Bisa hubungi WA-nya tadi yang udah disebutin ya. Dan ini juga nanti bakal kita tayangin di channel YouTube DJ Afif ID. Sip yes, DJ Afif ID. Pokoknya nanti linknya nih ada nggak sih hal-hal yang perlu Mbak Nana sampaikan nih buat teman-teman mitra Birawa ataupun para pelaku UMKM yang saat ini juga masih berjalan? Untuk teman-teman yang baru mau mulai bisnis itu jangan patah semangat. Terus fokus di satu titik yang dimana kamu pengennya apa. Misalnya kalau di bidang kuliner ya terus tekuni kuliner itu sampai berhasil gitu. Nah, jangan lupa juga kalian juga harus mendekat ke Desperindak juga, karena Desperindak itu kalau misalnya kita nggak ke sana, bagaimana kita mau bagaimana mereka mau tahu kita gitu loh. Padahal di Desperindak sendiri banyak dibimbing gitu loh. Kalau misalnya ada pelatihan gitu kadang jadi semua rata. Kalau misalnya memang di info ini ada pelatihan ini, ada yang mau nggak gitu. Jadi mendekatlah ke Desperindak. Saya dulu awalnya itu dari ketemu sama seseorang gitu. Saya ikut pelatihan di AMT, saya ketemu sama Mas Hanif di Desperindak. Kemudian saya disarankan untuk ke Desperindak. Jadi saya ketemu Pak Mahrus pada waktu itu ya, waktu beliau masih menjabat, sekarang udah pensiun. Kemudian saya
ini apa cerita produk saya apa. Waktu itu saya masih jualan kentang sosis, tangsis ya kan ya. Nah itu saya dulu masih jualan tangsis. Saya bilang sama Pak Mahrus, Pak saya punya produk, saya minta dibimbing. Jadi saya minta dibina di Desperindak, saya bilang gitu. Jadi setelah itu sering tanya ke Desperindak, ada pelatihan apa gitu. Jangan kita nunggu sesuatu apa gitu. Entah main ke sana, kita tanya ada pelatihan apa, ada program apa, ada project apa gitu loh. Nah, gitu. Jadi jangan patah semangat kalau misalnya memang lagi mau merintis, tetap terus harus usaha gitu aja sih. Kalau terakhir nih sebelum pamitan, respon atau juga perhatian dari pemerintah kabupaten sendiri bagaimana, Mbak? Alhamdulillah untuk pemerintah sendiri harus berusaha sendiri juga. Karena memang untuk menjaga nilai itu sendiri ya. Ya, apresiasinya bagus banget, apalagi Pak Bupati itu sampai beli 3 kali ya, karena memang dia melihat kok unik sepatunya. Betul. Gitu. Dipakai Pak Bupati sendiri. Iya, dipakai Pak Bupati sendiri. Berarti cocok dipakai laki-laki juga. Iya. Cocok ya. Mitra Birawa, ini sangat luar biasa Mbak Nana ini banyak